Shalom Next Gen, Happy Sunday buat kita semua. Mari kita memuji Tuhan dimanapun kita berada. Come on. Masih bisa lebih keras lagi dimanapun kita berada. Kita mau memuji nama Tuhan. Come on. With fire in our eyes, a life alive, your love untamed is blazing now. The streets will glow forever bright. Your glory is breaking through the night. You will never fade away. Your love is bagi nama Tuhan. Haleluya. Kita masih bisa lebih lagi ya. Kita masih bisa bernyanyi lagi untuk nama Tuhan. Kita ingin meninggikan sebab hanya Dia yang layak. Come on, kita naikkan pujian bersama-sama. Ku tinggikan, ku agungkan, hanya
Kau bertata dan berkuasa, hanya Engkau Yesus Tuhan. Kami tinggikan, tak terbatas karyamu di dalam duniaku, tak terukur kasih-Mu, Kau menebus hidupku. Dengan Kau di sisiku, ku kalahkan semua musuh. Bukan karena hebatku, namun karena kuasa-Mu. Come on, we sing it out. Ku tinggikan, ku agungkan hanya nama Yesus, Yesus. Kau berkuasa dan bertata, hanya Engkau Yesus Tuhan. Ku tinggikan, ku agungkan hanya nama Yesus, Yesus. Kau bertata dan berkuasa, hanya Engkau Yesus Tuhan. Oh yeah, yeah. Mari kita naikkan dengan iman kita. Tak terbatas karya-Mu di dalam duniaku, tak terukur kasih-Mu, Kau menebus hidupku. Dengan Kau di sisiku, ku kalahkan semua musuh. Bukan karena hebatku, namun karena kuasa-Mu. Come on! Ku tinggikan, ku agungkan hanya nama Yesus, Yesus. Kau bertata dan berkuasa, hanya Engkau Yesus Tuhan. Ku tinggikan, ku agungkan hanya nama Kau bertata dan berkuasa, hanya Engkau Yesus Tuhan. Come on, kita tepuk tangan bersama-sama. Oh, kami tinggikan, ku tinggikan, ku agungkan Kau Tuhan. Ku tinggikan, ku agungkan Kau Tuhan. Ku tinggikan, ku agungkan Kau Tuhan. Kau bertata dan berkuasa selamanya. Come on! Ku tinggikan, ku agungkan hanya nama Yesus, Yesus. Kau bertata dan berkuasa, hanya Engkau Yesus Tuhan. Ku tinggikan, ku agungkan hanya nama Yesus, Yesus. Kau berkuasa dan bertata, hanya Engkau Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Come on, we say His name. Yesus Tuhan. Come on, berikan kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Oh, we thank you, Lord. Kami berterima kasih Tuhan untuk sukacita-Mu di tengah kami, Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan untuk kesehatan yang masih Engkau berikan bagi kami, Tuhan. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu, next gen-Mu Tuhan. Engkau berserta dengan kami Tuhan dimanapun kami berada. Thank you Lord Jesus. Engkau yang pegang hidup kami Tuhan. Engkau yang ajar kami untuk berserah. Thank you Lord. Ajarku
besertaku. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Oh yes Lord. Come on, we sing it out. Walau ku berjalan di lembah yang gelap, tenang jiwaku, sebab Kau besertaku. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Masa depanku di tangan-Mu, Tuhan. We give You praise. Come on, kita naikkan dengan iman kita. Kau yang berkuasa surga bumi, kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat surga bumi, kan menyembah Yesus Raja selamanya. Kau yang berkuasa surga bumi, kan menyembah Yesus Raja segalanya. Dan Kau yang berdaulat surga bumi, kan menyembah Yesus Raja selamanya. Kau bertata selamanya Tuhan, Kau mintakan sembah kami. Hanya bagi nama-Mu Tuhan. Come on, we sing it out. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku mau serahkan hidup kami Tuhan, ku serahkan hidupku,
kami di tangan-Mu Tuhan. Segala kekhawatiran kami, segala pikiran kami, segala kegelisahan kami Tuhan tentang masa depan. Oh Lord, Engkau yang pegang Tuhan. Engkau yang pegang kendali atas hidup kami. Apapun yang ada di depan Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau berjalan bersama kami. Come on, next gen, we sing it out. Kita naikkan pujian bagi Tuhan Allah kita. Kami menyembah-Mu Tuhan, sebab Kau layak. Kau kudus, Kau kudus. Oh, oh. Oh, we save, Lord. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu lebih lagi. Kami silah. Oh, kami mau tinggikan nama-Mu Tuhan. Oh, thank you Lord. Thank you Lord. Kami percaya Tuhan, apapun yang ada di depan kami, apapun Tuhan masa dalam hidup kami, mungkin sekarang kami sedang gelisah dengan kuliah, dengan sekolah, dengan keluarga kami. Kami percaya Tuhan Kau yang pegang Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau yang berjalan bersama kami Tuhan, karena kami tahu Engkau penolong kami Tuhan. Thank you Lord. Thank you Jesus. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Kau alasan di dalam hidupku untuk berserah penuh kepadamu. Di luarmu ku tak akan
Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu. Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku. Karena Kau Tuhan di atas segalanya. Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu. Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku. Karena Kau Tuhan di atas segalanya. Name above all names, You are Lord, King above all kings. You are Emmanuel, Emmanuel. Kita dalam sikap doa, kita panjatkan semua doa kita. Kita panjatkan segala puji syukur kita hanya bagi Tuhan Yesus. Sebab hanya Dia yang beserta kita. Oh, we give You praise, Lord. We give You our worship. You are our helper, Lord. Kau menolong kami. Mari kita sama-sama naikkan dengan iman kita. Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu. Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku. Karena Kau Tuhan di atas segalanya. Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu. Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku. Karena Kau Tuhan di atas segalanya. Di atas segalanya. Selamat pagi, BCC Next Gen sekalian. Selamat hari Minggu. Saya percaya semua dalam keadaan yang baik. Ya, sudah lama sekali lagi kita belum bisa ibadah onsite karena masih PSBB dan menjaga banyak mencegah banyak hal yang mengenai COVID gitu ya. Jadi kita masih harus beribadah di rumah. Saya berdoa buat teman-teman semua supaya semuanya masih semangat dan masih penuh dengan hasrat dan kerinduan untuk mencari Tuhan. Amin. Nah, teman-teman semua, welcome to September, bulan yang baru. Saya berdoa juga penuh dengan mimpi dan pencapaian yang baru, harapan-harapan yang baru, ya, dan semangat yang baru dalam Tuhan tentunya ya. Nah, teman-teman, kemarin kita 1 bulan penuh kita belajar tentang hati. Bagaimana seorang Kristen harus punya hati yang seperti apa. Saya berdoa itu bisa menjadi perenungan buat kita semua. Ya, saya berdoa itu bisa menjadi sebuah doa kita kepada Tuhan bahwa kita ingin mempunyai hati seperti itu. Ya, saya percaya juga udah banyak banget dibahas di Komsel, di care group kalian, di DM kalian ya. Saya berdoa biar firman itu boleh menjadi hidup di dalam kehidupan kita. Nah, sekali lagi welcome to September, dan di September ini kita akan berbicara, kita akan belajar, kita akan banyak menggali, bukan cuma saya, tapi nanti ada Ko Acha, nanti ada
beberapa pengkhotbah yang lain, ya kita akan sama-sama belajar tentang sebuah hal yang paling penting di dalam kehidupan orang Kristen, yaitu love your God. Love your God with all your heart. Ya. Nah, jadi ini sebuah tema yang penting, sebuah tema yang dalam, yang mungkin apa ya? Banyak orang Kristen rajin beribadah, rajin melayani Tuhan, statusnya orang Kristen, KTP-nya, kartu pelajarnya orang Kristen. Tetapi apa yang dinamakan love your God tidak ada di dalam hatinya. Nah, mari kita belajar sama-sama bulan ini teman-teman. Siapkan apa ya? Gearmu ya, siapkan semua gadgetmu untuk belajar firman Tuhan setiap hari Minggu dengan penuh semangat dan kerinduan ya. Nah, teman-teman, apa sih yang saya pengen bagikan hari ini? Simple ya, karena firman Tuhan itu sebenarnya sederhana, tetapi kalau direnungkan dan dihidupkan itu menjadi sebuah hal yang penuh berkat buat kita semua ya. Nah, teman-teman, hari ini saya mau bagikan sebuah hal yang penting mengenai taat sama Tuhan dari hal yang kecil. Ya, obey him in the little things. Teman-teman, hal ini terkadang susah bagi semua orang. Bagi semua pihak, bagi semua anak-anak Tuhan yang mungkin sudah melihat mujizat Tuhan, atau buat orang-orang yang belum melihat mujizat Tuhan. Ya, mungkin sulit bagi semua orang yang sudah mengikut Tuhan, baik bagi mereka yang mungkin kehidupannya pernah mengalami Tuhan, ataupun yang belum pernah mengalami Tuhan di dalam kehidupannya. Kenapa saya bisa katakan seperti itu teman-teman? Sebelum saya masuk ke dalam hal ini, saya mau ajak teman-teman buka di dalam Yohanes pasal 14. Yohanes pasal 14. Dimulai dari ayat 15. Jadi kita nggak akan baca semua, tapi kita akan lompat-lompat ya. Ini saya mau ajak teman-teman baca semua. Di dalam Yohanes pasal 14 yang pertama di ayat 15 dikatakan begini. Kata Tuhan Yesus kepada mereka ya, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Itu ayat 15. Kita lompat ke ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Kita lompat lagi ke ayat 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Yang terakhir ayat 24. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukan daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Nah, teman-teman, bisa kita lihat di dalam pasal 14 ini, Tuhan menunjukkan sebuah kriteria buat seseorang yang mengasihi Tuhan maupun sesamanya. Sesamanya bisa orang tua, bisa orang yang dekat dengan kita, sahabat kita, orang yang dekat sama kita, orang yang kita kasihi. Tuhan memberikan sebuah kriteria, siapakah orang-orang yang mengasihi aku? Mereka adalah orang-orang yang menuruti segala perintahku. Nah, sayangnya banyak orang Kristen yang tidak aware dengan kata segala. Sehingga yang dituruti adalah hanya perintah-perintah yang mereka bisa aja. Yang mungkin tidak melawan segala keinginan daging mereka. Tetapi saat keegoisan kita, saat keinginan daging kita, saat keinginan duniawi kita mau melakukan sesuatu yang mungkin tidak taat kepada Tuhan, kita tetap lakukan. Hari ini teman-teman, saya pengen ajak teman-teman membuktikan seberapa kita mengasihi Tuhan.
Seberapa kita mengasihi Tuhan yang di dalam Yohanes 14 tadi dikatakan barang siapa mengasihi aku, ia akan menuruti segala perintahku. Nah, teman-teman, saya punya satu contoh buat kita semua. Ya, contoh ini mungkin sudah banyak didengar, ya, sudah banyak diceritakan, tapi biarlah perenungan hari ini boleh sekali lagi kita renungkan bersama. Ya, nah teman-teman tahu ada sebuah bangsa yang Tuhan kasihi, ya, keturunan Yakub, bangsa Israel yang udah ratusan tahun diperbudak di Mesir. Ya, jadi dulu waktu Yusuf menjadi kepala Mesir, mereka lagi kelaparan, mereka pindah ke Mesir. Berkembang biaklah mereka di sana. Akhirnya ada seorang Firaun itu pemimpin Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Akhirnya itu udah keturunannya ya, yang tidak mengenal Yusuf akhirnya memperbudak mereka karena Firaun lihat nih, ini bangsa bisa jadi bangsa yang besar nih. Kita perbudak aja mereka. Nah, tibalah mereka di Mesir dan karena Tuhan mengasihi bangsa ini dan Tuhan mendengar doa mereka, dibebaskanlah bangsa Israel dari perbudakan. Ya, dipakailah seorang Musa yang lembut hatinya, yang katanya dia agak gagap gitu ya. Dipakai Tuhan untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir. Ya, nah teman-teman, Tuhan punya satu janji buat mereka. Tuhan mau membawa mereka kepada suatu tempat yang namanya tanah perjanjian. Yang dikatakan di sana itu penuh dengan susu dan madu. Itu sebuah gambaran di mana tanah itu sangat subur. Tanah itu ya maksudnya gimana ya? Tuhan kasih sebuah standar kebahagiaan lah di dalam tanah itu, tanah perjanjian itu. Di mana mereka keluar dari Mesir itu menuju ke sana. Ya. Nah, teman-teman, sebelum mereka memasuki tanah itu, ya, Tuhan itu menguji mereka. Apakah mereka taat sama Tuhan di dalam hal-hal yang Tuhan ngomong sama mereka? Tuhan mau tahu apakah mereka bisa taat. Tuhan mau tahu apakah mereka bisa dengar suaranya. Karena kalau enggak, musuh yang ada di tanah, yang ada di depan mereka akan membinasakan mereka. Dan di saat itu Tuhan tes pakai hal yang paling simpel ternyata. Ya, nah teman-teman, saya mau ajak teman-teman baca di dalam Keluaran pasal 16 ayat 4. Dikatakan begini, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Apa yang Tuhan buat untuk ngetes mereka teman-teman? Tuhan ngetes mereka pakai sebuah hal yang simple. Sebuah ujian yang sederhana. Food, makanan. Yang tiap hari kita makan, maksudnya yang tiap hari kita butuhkan. Karena makanan itu bukan hal yang apa ya, kayak big matter buat kita gitu loh. Kayak sebuah hal yang bukan big deal buat kita. Itu sehari-hari gitu, apa yang kita butuhkan setiap hari. Tetapi itu dipakai Tuhan untuk menguji ketaatan mereka. Nah, apa yang terjadi teman-teman? Kita lompat ke sebuah ayat masih di Keluaran 16. Ayat 14. Ini ceritanya Tuhan sudah kasih mana dari surga. Mana itu adalah sebuah roti yang Tuhan kasih dalam bentuk embun, ya. Ayat 14. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apakah itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang menurut jumlah jiwa. Demikianlah diperbuat orang Israel, mereka mengumpulkan ada yang banyak, ada yang sedikit.
Ketika mereka menakarnya dengan Gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Musa berkata kepada mereka, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Tetapi, ini di ayat 20. Jadi Tuhan berfirman, ambil mana secukupnya menurut jumlah jiwa. Jangan ambil kelebihan, jangan rakus, ibaratnya gitu ya. Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi, lalu berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Setiap pagi mereka memungutnya, tiap-tiap orang menurut keperluannya, tetapi ketika matahari panas, cairlah itu. Nah, teman-teman, apa yang terjadi? Yang kita baca dari ayat 14 tadi sampai ayat 20. Tuhan suruh mereka kumpulin berdasarkan jumlah jiwa, jangan kelebihan. Itu perintah simple, betul ya? Itu bukan perintah yang kayak kamu bangun bahtera kayak Nuh. Itu sebuah perintah besar. Ini perintah kecil, small matter in our life. Food, makanan, itu adalah sebuah hal yang yang tiap hari kita butuhkan, yang tiap hari terjadi dalam kehidupan kita, betul ya. Tapi Tuhan uji mereka dari the simplest thing. Dari hal yang paling sederhana. Apa yang terjadi? Mereka tidak mengindahkan kata-kata Tuhan. Mereka tidak mengindahkan perintah Tuhan. Mereka menunjukkan bahwa perintahnya bukanlah hal penting bagi mereka. Even the simplest command. Even di dalam perintah yang paling sederhana. Menurut mereka itu gak penting. Cuman disuruh jangan ambil kelebihan. Tuhan cuma ngetes. Apakah mereka bisa dengar komen saya? Apakah mereka bisa dengar perintahku dari hal-hal yang paling kecil? Karena ini buat kebaikan mereka. Karena mereka ke depan akan menang melawan musuh-musuh mereka kalau mereka taat sama Tuhan. Karena mereka akan menang melawan musuh-musuh mereka dan bisa menuju kepada sebuah tanah perjanjian kalau mereka bisa taat sama Tuhan. Kalau mereka bisa mendengar suara Tuhan. Itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, kehidupan mereka, teman-teman. Tetapi apa yang terjadi? The simplest comment aja itu tidak mereka indahkan. Mereka merasa suara Tuhan atau perintah Tuhan itu gak penting. Padahal dulu ya, mereka 11 hari dari Mesir itu sudah ada di perbatasan menuju tanah perjanjian karena ketidaktaatan mereka, karena kedegilan hati mereka, karena mereka tegar tengkuk bangsa ini. Jadi 40 tahun teman-teman muter-muter di padang gurun. Dan generasi pertama gak masuk ke dalam tanah perjanjian. Tuhan sudah uji dari awal. Tapi the simplest comment pun tidak mereka indahkan. Teman-teman, bagaimana dengan kita? Dari ayat Yohanes yang kita baca di awal, 4 ayat di dalam sebuah perikop. Bagaimana Tuhan menunjukkan dan membuat sebuah kriteria di mana siapa yang mengasihi aku, mereka yang menuruti segala perintahku. Bagaimana dengan kita, teman-teman? Maybe banyak simple comment ya. Perintah-perintah sederhana yang Tuhan berikan bagi setiap kita untuk menguji apakah kita mengasihi Dia apa enggak. Tetapi apakah kita lakukan? Apakah kita indahkan perintahnya? Apakah kita indahkan suaranya, teman-teman? Dari hal-hal yang paling kecil itu bisa menunjukkan dan membuktikan kepada Tuhan bahwa kita mengasihi Dia. Teman-teman, apa yang ada di sini? Pelayananmu, pelayanan saya, pelayanan kita semua, persembahan kita semua, uang kita semua yang mungkin kita persembahkan di dalam gereja yang dipakai untuk memperluas kerajaan Tuhan di dalam rumah Tuhan ini. Apakah itu yang bisa membuktikan bahwa kita mengasihi Tuhan? Enggak, teman-teman semua. Tidak seperti itu. Bahkan Tuhan bilang sama sebuah bangsa bahwa mereka memuliakan aku dengan bibirnya. Mereka bernyanyi memuji Tuhan, tetapi hatinya jauh daripadaku. Mereka mempersembahkan korban, tapi aku tidak berkenan. Karena hati mereka jauh daripadaku. Hati mereka tidak mengasihi aku. Makanya Tuhan bilang, aku tidak berkenan dengan persembahan mereka.
Teman-teman, dulu waktu saya kecil di sekolah minggu, kita suka dapat lembaran. Ini kebetulan nih punya Intan nih kayaknya nih lembaran sekolah minggu, saya pinjem buat catat bahan khotbah saya. Nah, tadi saya ambil di bawah. Dulu kita sering dapat kayak beginian, ya kan? Nah, dulu tugasnya gampang, cuman mewarnai doang. Ya mungkin sekarang kreativitas sekolah minggu lebih berkembang ya. Tapi dulu zamannya saya palingan ya cuma kuis sama mewarnai doang. Nah, suatu hari adalah sebuah kertas untuk kita warnai tentang Kain dan Habel. Nah, seorang Kain dengan apa? Persembahannya, teman-teman tahu ya, suatu hari Kain dan Habel mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Kain tidak diindahkan oleh Tuhan, tidak diterima persembahannya, sedangkan Habel diterima. Nah, dulu waktu saya mewarnai, saya ingat banget, saya nggak bisa lupa. Jadi si Kain, asap persembahannya membelok ke bawah. Gambarnya seperti itu. Nah, si Habel, gambarnya asapnya naik ke atas, mengibaratkan diterima oleh Tuhan. Nah, teman-teman semua, dulu saya nggak ngerti. Kenapa sih ada Habel diterima, Kain tidak diterima? Apakah Kain memberikan hanya hasil tani, tetapi Habel memberikan daging? Teman-teman bisa baca ya di Kejadian pasal 4. Saya berpikir seperti itu karena dulu saya tidak mengerti. Tetapi setelah saya baca Alkitab lagi teman-teman, dikatakan begini. Tetapi Kain dan persembahannya tidak diterima oleh Tuhan. Tetapi Habel dan persembahannya diindahkan oleh Tuhan. Apa yang bisa kita belajar teman-teman? Bukan persembahannya dulu, Kainnya dulu, dan Habelnya dulu. Kehidupannya dulu, yang saya percaya hatinya dulu, baru persembahannya. Mungkin Habel seorang yang indah di mata Tuhan, tetapi Kain tidak. Maka Habel dan persembahannya diindahkan oleh Tuhan, tetapi Kain dan persembahannya tidak diterima, tidak diindahkan oleh Tuhan. Bagaimana dengan kita, teman-teman semua? Bagaimana dengan kita dan hati kita? Apakah kita mengasihi Tuhan dengan mentaati Dia dari hal-hal yang paling simpel dalam kehidupan kita? Teman-teman, saat kita menjadi lebih aware dengan Roh Kudus dalam keseharian kita, ingat ya, di dalam keseharian kita akan lebih cepat mendengar dan taat. Taat itu bisa menjadi habit. Dan percayalah itu apa yang Tuhan mau dan mendatangkan kebaikan bagi kita. Sebenarnya Tuhan bukan semata bilang, ayo kasihi aku dengan taat sama perintahku. Karena perintahnya itu sebenarnya menyelamatkan kita dari banyak hal teman-teman. Tapi kadang-kadang kita gak bisa taat. Kita gak mau taat. Kita tidak mengindahkan Tuhan dan suaranya. Kita tidak mengindahkan Tuhan dan komen-komennya. Komen perintah ya. Dan komen-komennya di dalam kehidupan kita. Even the simplest comment. Even dalam perintah yang paling sederhana yang padahal itu membawa kehidupan buat setiap kita, membawa kebaikan bagi setiap kita. Teman-teman, saya mau ajak kita semua, mari kita taat sama Tuhan in the little things. Di dalam hal-hal yang paling sederhana, hal-hal yang paling simple di dalam kehidupan kita. Mari kita mau belajar taat, sehingga taat itu menjadi habit kita. Dan saya percaya bahwa kehidupan kita ke depan, apa yang kita tabur hari ini, kita taat sama Tuhan, kita menyalibkan daging kita taat sama Tuhan dalam segala kehidupan kita. Saya percaya apa yang akan kita tuai beberapa tahun ke depan itu gak akan pernah sia-sia teman-teman. Apa yang udah kita tabur hari ini gak akan kita tuai sesuatu hal yang paling gak baik dalam kehidupan kita. Saya gak pernah lupa sebuah pesan dari pastor kita, Pastor Agus, ya, Ko Achan. Dia pernah bilang sama kita dulu kita masih remaja, mulai melayani Tuhan. Saya kira-kira mulai itu sekitar SMP lah, SMP, SMA lah ya. Saya mulai melayani Tuhan. Ko Achan pernah bilang sama kita semua begini bahwa kalian di umur segini ikut Tuhan sungguh-sungguh.
Melayani Tuhan sungguh-sungguh. Melayani bukan hanya untuk dilihat orang, melayani bukan hanya untuk apa ya? Sebuah pertunjukan, ya kalau saya karena saya musik ya, bukan hanya sebuah pertunjukan tapi sungguh-sungguh melayani Tuhan gitu ya. Kamu akan lihat, kalian akan lihat berapa puluh tahun ke depan kalian akan jadi orang-orang yang saleh. Jadi orang-orang yang taat sama Tuhan. Jadi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kalian akan lihat. Kenapa? Karena dari kecil, dari muda, kita belajar untuk punya habit taat sama Tuhan di dalam little things. Dan itu yang menunjukkan betapa kita mengasihi Tuhan. Betapa kita mengasihi Allah kita. Mengasihi Allah kita yang menciptakan kita. Itu juga yang terjadi kalau kita sama orang-orang dekat kita. Apa yang bisa menunjukkan bahwa kamu mengasihi orang tuamu, saya mengasihi orang tua saya. Saat saya taat sama perintah dia, saya mengasihi dia. Kalau saya tidak mengindahkan atau tidak peduli dengan nasihat dia, dengan perintah dia, saya tidak mengasihi dia. Itu Tuhan kasih sebuah kriteria buat kita semua teman-teman. Biarlah hari ini kita memutuskan untuk mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Dengan mentaati Tuhan di dalam the simplest thing, the simplest command in our life. Kita belajar dari bangsa Israel ya, yang dimana tadi saya bilang bukan mereka yang penuh dengan mujizat Tuhan yang bisa taat sama Tuhan. No, bangsa Israel lihat berapa mujizat. Dari awal keluar aja udah mujizatnya luar biasa, air kebelahlah segala macam. Tapi mereka gak bisa taat sama Tuhan. Bukan mujizat yang bisa bikin kita taat teman-teman. Tetapi hati yang mengasihi Tuhan, hati yang mau sungguh-sungguh mentaati Tuhan. Dan habit yang membuat menjadi habit di dalam kehidupan kita. Kita taat sama Tuhan in the little things. Mari kita berdoa teman-teman untuk merenungkan firman Tuhan hari ini. Tuhan terima kasih atas segala berkat dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan bahwa hidup kami tanpa Engkau adalah hidup yang sia-sia. Pada siang hari ini Tuhan kami berdoa sama Tuhan. Berilah kami hati yang baru, hati yang mengasihi Engkau. Hati yang mau taat dan menunjukkan Tuhan bahwa kami ini mengasihi Engkau. Dari hal-hal yang sederhana, yang paling sederhana dalam kehidupan kami mau taat sama Tuhan. Apa yang Tuhan bilang dalam kehidupan kami, yang kami tahu Tuhan itu adalah perintah-Mu, kami mau taat sama Tuhan. Mungkin Tuhan sebagai orang muda kami penuh dengan keinginan daging. Kami sering kalah dengan keinginan daging kami Tuhan. Tapi kami mau berusaha untuk mendengar suara Tuhan dan mengindahkan suara Tuhan kami yang kami kasihi. Sehingga kami tahu Tuhan bahwa hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Persembahan kami, pelayanan kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa biar hati yang mengasihi Engkau berikan bagi kami. Kasih yang besar akan Engkau Tuhan berikan bagi setiap kami anak-anak-Mu ini Tuhan. Anak-anak-Mu yang masih muda ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pada siang hari ini juga Tuhan hamba-Mu berdoa memberkati mereka Tuhan dalam setiap apa yang mereka kerjakan. Tuhan buat mereka berhasil. Tuhan sertai mereka dan keluarga mereka. Tuhan keluar masuk mereka, kesehatan mereka, perlindungan yang luar biasa daripada Tuhan berikan bagi mereka. Aku berdoa Tuhan biarlah dalam sekolah mereka pun Tuhan mereka menjadi berkat. Mereka menjadi orang-orang yang memuliakan Engkau Tuhan dalam apapun yang mereka kerjakan. Terima kasih Tuhan Yesus, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biar penyertaan-Mu, kasih sayang dari Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus, selalu beserta dengan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.